Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah melewati setengah hadis ya, karena jumlahnya adalah 42 hadis. Kita sekarang sudah masuk ke hadis ke-25. Dan kali ini membahas tentang pengertian sedekah, bahwasanya sedekah ternyata tidak dipahami secara harta saja ya. Ternyata sedekah itu maknanya luas, yang semua kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan adalah sedekah. Ini perlu untuk diketahui oleh semua muslim ya, baik yang kaya terutama yang miskin ya. Karena ketika seorang menyangka sedekah hanya berupa harta, maka mungkin orang-orang miskin bingung apa yang harus dia lakukan, sementara dia tidak mampu untuk bersedekah dengan harta. Ternyata sedekah umum, bukan cuma harta yang diinfakkan, tapi semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim jika dia niatkan karena Allah, maka itu adalah sedekah. Kita bacakan hadisnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu, aidan dari Abu Dzar, juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, karena hadis ke-24 juga dari Abu Dzar, ini juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu qalu, ada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu berkata lin Nabi, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang pemilik harta yang banyak, ad-duthur maksudnya al-amwal al-katsira, itu harta yang banyak. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak telah membawa pahala yang banyak. Membawa pahala yang banyak. Kenapa bisa demikian? Maka orang miskin dari kalangan muhajirin ini berkata, yusalluna kama nusalli. Mereka, kami salat, orang miskin salat. Mereka orang kaya juga salat. Ya. Salat dikerjakan si miskin dan si kaya. Wa yasumuna kama nasum. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Sebagaimana kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Yang jadi masalah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta mereka yang berlebihan, sementara kami tidak bisa. Ya. Qala, maka Rasulullah SAW ketika melihat keluhan para sahabat ini, Rasulullah SAW berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya, tidak harus dengan harta. Yaitu sedekah itu banyak, tidak harus dengan harta. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya setiap tasbih, yaitu subhanallah, adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Sungguhnya setiap takbir yang kau ucapkan Allahu Akbar, sadaqah, adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid kau mengucapkan alhamdulillah merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin, ucapanmu la ilaha illallah, itu merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, dan engkau menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, dan engkau mencegah kemungkaran juga merupakan sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sedekah, engkau menggauli istrimu, yaitu pada sebagian anggota tubuhmu, yaitu kau menggauli istrimu, itu juga adalah sedekah ya. Berhubungan intim dengan istrimu itu juga merupakan sedekah. Maka para sahabat ketika mendengar penjelasan Nabi, mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, lantas itu adalah pahala? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitum la wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana menurut kalian kalau ternyata dia menyalurkan syahwatnya tersebut pada perkara yang haram, berzina misalnya, apakah dia berdosa? Maka tentu berdosa. Maka Rasulullah SAW membuat analogi, kias, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian juga jika dia meletakkan, menyalurkan syahwatnya pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar ya. Tentang orang-orang
miskin yang disebutkan dalam riwayat yang lain adalah al-fuqara al-muhajirin. Itu para kaum muhajirin yang fakir. Karena kita tahu kaum muhajirin mereka dahulu banyak yang kaya di Mekah. Namun ketika mereka berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, banyak di antara mereka yang akhirnya tidak memiliki harta. Karena memang kondisi Mekah, mereka kebanyakannya mata pencahariannya adalah berdagang. Sementara Madinah mata pencahariannya adalah bercocok tanam. Sehingga sebagian sahabat ketika berpindah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak pandai bercocok tanam seperti penduduk Madinah asli. Jadi banyak di antara mereka yang fakir, mereka yang fakir. Sehingga mereka datang bukan untuk dengki atau hasad kepada saudara-saudara mereka yang kaya, tapi mereka ghibthah. Ghibthah itu cemburu, pingin bisa seperti mereka. Tanpa ada dengki, tanpa ada hasad. Kalau hasad dan dengki maksudnya karahiyatun ni'mah 'alal ghair. Benci kalau orang lain dapat kenikmatan. Itu namanya hasad. Sekedar kita enggak suka ada orang pintar, enggak suka ada orang ranking 1, enggak suka ada orang misalnya dokter ada ya pasiennya banyak, kita pasien sedikit, kita enggak suka pasien dia banyak. Ini namanya hasad. Itu namanya hasad. Beda dengan ghibthah. Ghibthah adalah kita enggak benci dia, tapi kita pingin bisa seperti dia. Dan ini dianjurkan dalam masalah kebaikan dianjurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersaing dalam masalah kebaikan ketika Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, wasari'u, cepatlah, sabiqu, berlombalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga maka berlombalah. Jadi para sahabat datang ini bukan karena hasad dan dengki, tapi karena ghibthah, pingin seperti mereka, karena mereka pahalanya mereka merasa kurang dibandingkan orang-orang yang kaya. Mereka bisa bersedekah, sedangkan orang-orang miskin ini tidak bisa bersedekah. Dan ini seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Ketika disyariatkan berperang di jalan Allah ketika itu, kalau tidak salah perang Tabuk ya, maka orang-orang pada berangkat menuju peperangan, sebagian sahabat tidak bisa ikut. Kenapa? Mereka tidak punya tunggangan untuk pergi, karena harus menggunakan tunggangan dari Madinah menuju Tabuk sekitar 750 km. Sehingga mereka datang kepada Nabi, mereka bilang, "Ya Rasulullah, berikanlah kami tunggangan, kami ingin berangkat." Kata Rasulullah SAW, "La ajidu ma ahmilukum alaih." Tidak ada tunggangan yang bisa menunggangi yang kalian tunggangi untuk berjihad. Apakah mereka senang karena tidak bisa berperang membela di jalan Allah Subhanahu wa taala? Justru mereka sedih. Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Kata Allah, mereka pun berpaling dan mereka menangis. Alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih karena tidak menemukan nafkah untuk mereka bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat luar biasa dalam ingin kebaikan, dan mereka berlomba di antara mereka. Ya. Lihatlah bagaimana yang Nabi kisahkan tentang, atau Umar kisahkan tentang dirinya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang di mana Rasulullah SAW pernah menyuruh mereka untuk bersedekah. Kata Umar, amarana Rasulullah SAW bisadaqah fa wafaqa dzalika malan indi. Suatu hari Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersedekah, dan qadarullah ketika itu saya lagi punya harta. Fajituhu, kata Umar, maka in kana yaumun, kalau ada satu hari aku mengungguli Abu Bakar, maka inilah kesempatanku untuk mengungguli Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fajituhu binisfi mali. Maka kata Umar, aku pun mendatangkan setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku letakkan di hadapan Nabi. Maka Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kataku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ini aku sisakan. Artinya aku bagi dua, setengah buat jalan Allah, setengah aku sisakan buat keluarga. Ini luar biasa, infak 50% harta. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya? Ya, punya harta, dia bagi asetnya 50% buat infak, 50% buat keluarga. Umar merasa sudah saatnya dia menang kali ini. Ya, Abu Bakar selalu menang, kali ini kalah ya. Ternyata tidak. Faja Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bi malihi kulli. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya, 100% dia infakkan di jalan Allah. Seluruh asetnya dia infakkan di jalan Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, tinggalkan buat keluargamu. Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, iman yang luar biasa.
Ya, maka Umar berkata, saya tidak mungkin bisa mengungguli Abu Bakar. Tapi maksud saya, para sahabat mereka bersaing dan Rasulullah SAW motivasi. Seperti kata Nabi SAW, la hasada ila fitnatain, tidak ada dengki, tidak ada, maksudnya bukan dengki, cemburu, hasad, kecuali pada dua perkara. Bukan hasad berarti dengki, tapi cemburulah kalian agar kalian bisa seperti mereka. Ada dua orang yang pantas untuk kalian cemburui, yaitu ghibtah. Yang pertama, rajulun ataahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, Allah berikan kepada dia hikmah, Allah berikan dia ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, berhukum dengan ilmu tersebut, berbicara dengan ilmu tersebut, cemburuilah orang seperti ini. Ya. Karena orang diberi ilmu adalah karunia yang besar. Yang kedua, rajulun ataahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Yang kedua, cemburuilah orang dikasih harta, ternyata dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cemburuilah orang seperti ini. Yusallituhu yaitu dia memaksakan dirinya, karena kalau bahasa Arab yusallit artinya dia menguasai hartanya, menunjukkan dia ada perjuangan. Karena namanya orang cinta dengan harta, mengeluarkan harta sulit ya. Semua manusia seperti itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta harta dengan cinta yang besar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia cinta kepada harta dengan cinta yang besar. Makanya Nabi mengatakan wa huwa yusallituhu, dia kerahkan usahanya untuk menguasai harta tersebut fil haq, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini patut untuk kalian cemburui. Jadi Rasulullah sendiri mengajarkan untuk saling cemburu, Allah sendiri mengajarkan untuk bersaing. Wa fi dzalika falyatanafisul mutanafisun, bersainglah. Kita ini hidup dunia bersaing. Bersaing dalam kebaikan. Umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, umur kita terbatas, kesehatan kita terbatas. Kita tidak tahu kapan sehat terus, waktu luang kita terbatas, duit kita terbatas, ATM kita terbatas. Makanya kalau ada kesempatan bisa bersaing. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persaingan itu ada di antara mereka. Ketika orang-orang miskin dari fuqara muhajirin lihat orang kaya mereka bersedekah sementara mereka tidak bisa, ya mereka mengadu kepada Nabi. Mengadu bukan jengkel sama orang kaya, enggak, tapi apa solusi ya Rasulullah untuk bisa menyaingi mereka? Maksudnya demikian. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang kaya bawa pahala besar. Kami salat, yusallun kama nusalli. Mereka salat, kami salat, mereka juga salat. Repot. Gimana mau nyaingi gimana? Ya, kalau masalah salat sama-sama saingan. Yang kaya bukan kaya duduk nongkrong di rumah, kemudian cuma minum teh. Enggak, mereka juga salat. Orang-orang kayanya para sahabat juga mereka rajin salat. Ya, wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bahkan puasa Senin Kamis juga mereka puasa ya. Sebagian teman-teman Masya Allah udah punya duit banyak, rajin puasa Senin Kamis ya. Kadang-kadang kita yang ustadz saja datang ke sana, kita nggak puasa, dia puasa, Masya Allah. Sudah kaya, puasa lagi. Jadi ada orang seperti itu, Masya Allah, duit banyak, rajin puasa ya. Yang miskin susah puasa, kadang-kadang harus kerja keras ya. Jadi susah puasa. Jadi, yasumuna kama nasum, mereka puasa bagaimana puasa. Yang jadi masalah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, wala natasaddaq. Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Inilah sebab kenapa mereka bertanya, dua sebab. Mereka bertanya kepada Nabi, pertama karena mereka cemburu, ingin bersaing dalam kebaikan dan mereka sulit bisa menyaingi orang-orang kaya. Yang kedua karena mereka menyangka namanya sedekah itu hanya terbatas pada harta. Ini persangkaan para sahabat. Mereka menyangka sedekah itu hanya terbatas pada harta saja. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaquna bih? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian perkara-perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya? Perkara-perkara apa? Harta enggak punya, mau sedekah bagaimana? Maka Rasulullah luaskan cakrawala berfikir mereka bahwasanya sedekah itu bukan cuma harta. Rasulullah SAW berkata, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Bertasbih subhanallah, 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 sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah kasih sedekah yang paling mudah, pahalanya banyak, zikir paling mudah deh. Ibadah yang mudah, pahalanya banyak tapi orang malas melakukan. Habis waktu buat medsos, habis waktu buat internet, habis waktu untuk melihat berita, dengar ini, komentar, menganalisa yang tidak-tidak, mengomentari analisa orang. Ini zaman sekarang seperti itu. 1 jam, 2 jam, lihat nggak ada tasbih, nggak ada takbir, nggak ada zikir, nggak ada. Mudah. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa 5 menit, bisa mungkin 100 kali. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa quwwata illa billah. Nggak usah kita mau zikir itu tunggu nyanyi-nyanyi paduan suara, nggak perlu, ya. Kapan saja kita sendiri bisa berzikir. Tidak perlu nunggu orang bikin paduan suara. Subhanallah walhamdulillah. Tidak perlu begitu. Kapan saja kita bisa bersedekah. Karena sebagian orang mereka berzikir kalau ada rame-rame baru berzikir. Kalau enggak. Kita berzikir di mana saja. Ya. Wa kullu tahmidatin sadaqah.
alhamdulillah, setiap alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Ini zikir. Kemudian ada lagi yang lain, jenis yang lain. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Nyuruh orang untuk berbuat baik adalah sedekah. Kebaikan apa saja? Ngajak salat, ngajak sedekah, ngajak berbuat baik kepada keluarga. Wa nahyun an munkarin sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran, negur orang dengan cara yang baik dari kemungkaran yang dia lakukan, memperingatkan orang dari kemungkaran yang tersebar, mengingatkan orang dari pemikiran yang berbahaya, mengingatkan orang dari kesalahan dalam praktek ibadah. Ini semua nahyun an munkar. Ini juga sedekah. Bahkan yang lebih menakjubkan kata Rasulullah SAW, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Ini jadi ternyata Rasulullah SAW menjelaskan makna sedekah dengan seluas-luasnya. Mungkin kalau tasbih sedekah oke lah, logis. Takbir sedekah oke, logis. Mengajak orang kebaikan sedekah, logis, masuk akal. Mencegah orang dari kemungkaran sedekah. Tapi bergaul dengan istri, berhubungan intim dengan istri sedekah, gimana ini? Akhirnya mereka bertanya. Ini aneh pertanyaan berikutnya karena Rasulullah jelaskan ternyata menggauli istri juga bersedekah. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, salah seorang dari kami mendatangi istrinya, dapat pahala ya Rasulullah. Kok bisa dapat pahala ya Rasulullah? Ini kan lagi bersenang-senang nikmat, kok dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana menurut kalian kalau dia menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, dia zina dan yang lainnya ya? Atau dia onani, istimna ya, pada hari yang tidak dibenarkan, menyalurkan syahwatnya pada cara yang keliru. Apakah dosa? Fakadzalika, bukankah itu berdosa? Fakadzalika idza wadha'a fil halal. Kalau begitu jika dia menyalurkan syahwatnya pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, maka dia tentu mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Taib para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah sedekah-sedekah selain dari harta. Jadi sedekah kalau kita mau bagi ya macam-macam sedekah. Ada dua ya. Di antaranya ada lafal sedekah dari Allah kepada hamba. Kalau ini sedekah hamba. Sedekah hamba. Kepada sedekah hamba. Sedekah dari Allah kepada hamba seperti dalam hadis ya. Rasulullah SAW ketika bicara tentang salat qasar. Salat musafir, dulu awal orang ketika dalam kondisi ketakutan ya, falaisa alaikum junahun an taqsuru. Ya, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat 2 rakaat in khiftum, kalau kalian takut. Setelah itu rasa ketakutan hilang, kalau kita bersafar ternyata masih sholat 2 rakaat. Bukan sebab takut saja, sebabnya sudah hilang, ternyata kalau kita musafir masih tetap sholat 2 rakaat. Maka Rasul bertanya, kan sudah ditanya, bukankah sudah hilang ketakutan tersebut? Apakah enggak kembali lagi kalau musafir sholat 4 rakaat? Maka Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya itulah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatan tasaddaqa biha Allahu alaikum faqbalu shadaqatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat kasar, ini salat kasar. Qasar. 2 rakaat. Kata Nabi SAW, itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian. Terimalah. Terimalah. Ya. Makanya kalau seorang sedang musafir, yang terbaik bagi dia menerima sedekah Allah, yaitu sholat di qasar. Ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, orang yang tidur, ya. Orang yang ketiduran dari sholat malam. Orang yang ketiduran. Sehingga ketiduran dari sholat malam. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, jika seorang sudah berniat sholat malam, itu kebiasaan dia, faghalabahu an-naum, maka kemudian dia ketiduran, ya, maka tidur tersebutlah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
maka Rasulullah SAW mengatakan kana naumuhu ya shadaqatan tasaddaqa biha Allah alaihi. Jadi dia tetap dapat pahala dan tidurnya dia adalah sedekah. Adalah sedekah dari Allah. Seperti kalau kita bahasa kita bonus lah ya, untuknya. Jadi dari Allah ini kepada hamba mungkin bahasa kita bonus ya. Taib. Yang kita bicarakan bukan yang ini yang kita bicarakan jadi bahasan kita sedekah hamba ya. Sedekah hamba ini ada dua model, ya namanya sedekah harta. Yang kedua, sedekah non harta. Nah, sedekah harta tentu yang ya ini yang bisa hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Oleh orang-orang kaya. Akan tetapi perhatikan, orang miskin bisa juga, namun sebagai perantara. Orang miskin juga bisa sebagai perantara, atau penunjuk. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Sahih Muslim. Dari hadis Abu Mas'ud ya, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ya, bagi dia pahala orang yang melakukan kebaikan. Jadi hadis ini sebab kenapa Rasulullah mengatakan hadis ini, siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala orang yang melakukan kebaikan. Hadis ini ceritanya ada seorang datang kepada Nabi SAW minta tunggangan untuk berperang atau berjihad dan Allah intinya untuk kebaikan. Dia minta tunggangan karena tunggangan dia lagi sakit atau enggak bisa dia gunakan. Maka dia bilang, ya Rasulullah, adakah tunggangan untuk saya naiki? Saya ingin bersama engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, enggak ada. Ma indi, saya tidak punya. Ada seorang laki berkata, saya tahu. Ana adulluka, saya tunjukkan kepada engkau orang yang punya tunggangan. Bisa kau pakai. Maka dia tunjukkan kepada si fulan. Ya, dia bilang, itu si fulan, kau minta tunggangan sama dia. Ya. Pergilah orang ini ke donatur ya, yang memberikan dia bantuan tunggangan. Apa kata Nabi SAW? Mengomentari kisah ini, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, seperti pahala orang yang mengamalkannya. Lihat, dia tidak punya tunggangan, tetapi dia menunjukkan kepada orang kaya, yang orang kaya tersebut akhirnya memberi bantuan kepada orang miskin tadi. Dia juga dapat pahala sedekah orang kaya tersebut. Nah ini biasanya, ustadz jago ini biasanya nih. Dapat pahala dari si ini. Mungkin duitnya nggak ada, tapi dia pandai hubungi para donatur. Sehingga para donatur akhirnya mengeluarkan uang untuk membantu. Sehingga donatur tersebut dapat pahala, ustadz itu juga dapat pahala. Ya, maka orang kalau nggak punya uang, ya, bisa mendapat pahala dengan dompleng kepada orang kaya. Caranya gimana? Dengan menunjukkan orang kaya tersebut pada kebaikan. Ya, meskipun dia tidak secara langsung, tapi secara perantara dia juga dapat pahala sebagaimana orang yang langsung. Ya Ustaz, kok bisa sampai ya pahala luas, kok tidak dirugikan, yang ngeluarin duit enggak merugikan, tidak dirugikan oleh yang tidak mengeluarkan duit. Allah kasih pahala ini, Allah kasih pahala ini, terserah Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Baik. Ini sedekah harta, sekarang sedekah non harta yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Ada dua model yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Sedekah non harta ini
bisa kita klasifikasikan dua. Al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat untuk diri sendiri, misalnya apa tadi? Bertasbih, misalnya zikir. Ya. Misalnya berzikir. Berzikir tadi ada banyak, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya. Berbuat baik kepada orang lain bisa dengan banyak hal ya, banyak hal. Tapi yang disebut dalam hadis tadi, misalnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian diantaranya menggauli istri. Menggauli istri. Ini diantara sedekah non harta, ya, bisa berbuat baik kepada diri sendiri, ya. Di antaranya berzikir, ya. Ada tambahan, ya. Selain ini ada juga dalam hadis disebutkan adalah tidak mengganggu orang lain. Ini juga sedekah. Taib. Perhatikan, di antara berbuat baik, bersedekah non harta adalah semua amal kebajikan. Dan ini semuanya kembali kepada kaidah dalam hadis, kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Adalah sedekah. Nah, yang penting bagi kita ketika kita menjalankan zikir, hendaknya kita berzikir dengan dengan menghayati tasbih, apa makna tasbih, apa makna takbir, apa makna tahlil, apa makna tahmid. Tentu berbeda antara orang yang berzikir tanpa menghayati dengan orang yang berzikir dengan penghayatan, ya. Sebagian orang berzikir tapi tidak paham maknanya. Contoh berzikir la ilaha illallah, la ilaha, tapi dia pakai jimat, tapi dia minta kepada mayat, tapi dia percaya kepada dukun. Banyak orang seperti itu. Ya, berarti dia tidak mengerti apa yang dia zikirkan, ya. Ya, nanti bisa makna-makna ini di buku-buku juga ada, di antaranya kalau mau gratisan di aplikasi Bekal Islam, di situ ada tentang zikir, itu ada makna zikir apa sih, tasbih itu apa sih, takbir itu apa, tahlil apa, tahmid itu apa. Ya. Bahkan dalam kondisi zikir terkadang sebagian ulama mengatakan zikir terkadang lebih afdal daripada sedekah harta. Ya, perhatikan. Zikir bisa jadi lebih afdal dari sedekah harta. Ya Allah alam, seperti mungkin bagi orang yang susah tidak punya. Contoh seperti Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu syarika, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana ka'idli asyra raqabah. Dia seperti memerdekakan 10 budak. Seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian dihapus kesekian keburukan-keburukannya, ditambah kebaikan sekian-sekian, ya. Kemudian diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tapi ini 100 mengucapkan, mudah mau pagi, mau sore, mau siang, tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 100 kali seperti dia merdekakan 10 budak. Tahu merdekakan satu orang budak pahalanya sangat luar biasa. Merdekakan budak butuh duit. Ada budak kita beli, kita merdekakan butuh duit, ya. Namun dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya berzikir terkadang pahalanya besar. Contoh seperti apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul syai'in qadir, dan seterusnya yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Ini contoh.
Alhamdulillah pintu-pintu zikir banyak, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini berbuat baik kepada untuk diri sendiri. Sekarang jenis yang kedua sedekah non harta ya, seperti tidak mengganggu orang lain ya. Rasulullah SAW pernah ditanya ya, ayu riqabi afdal ya Rasulullah, sedekah harta memberikan budak mana yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, anfasuha, budak yang paling mahal, yang paling baik. Kau beli, kau merdekakan, itu sedekah terbaik. Itu sedekah terbaik. Kemudian kalau terus apa ya Rasulullah? Kalau saya tidak mampu bantu orang. Kerja bantu orang yang tidak punya penghasilan. Kalau saya tidak mampu melakukan itu semua ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kufa syarrak ala nas. Takufu syarraka ala nas. Anin nas, kata Nabi SAW. Takufu syarraka anin nas. Fa innaha sadaqah. Kata Nabi SAW, engkau menahan dirimu, tidak mengganggu orang, itu adalah sedekah. Sedekah sebenarnya bagi diri sendiri, karena dalam hadis disebut sedekah untuk diri sendiri. Tapi dia berkaitan dengan berbuat baik sama orang lain. Seorang tidak mengganggu orang lain itu adalah berbuat baik sama orang lain, tapi sebenarnya sedekah untuk dirinya. Pahalanya kembali kepada dia. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, al-muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejatinya seorang muslim yang hakiki adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nah, Anda kalau ingin bersedekah untuk diri Anda dapat pahala dengan berbuat baik kepada orang, di antaranya tahan lisan. Jangan ganggu orang dengan lisan. Anda yakin komentar ini menyakiti hatinya, nyinyir hatinya, tahan diri, tahan lisan. Jangan tulis macam-macam, jangan ganggu dengan sikap kita. Tidak mengganggu orang lain itu sedekah. Tidak mengganggu orang lain, ini hadis riwayat Bukhari, ya. Tidak mengganggu orang lain atau riwayat Muslim ya, salah satunya ya. Tidak mengganggu orang lain adalah sedekah ini. Ya. Makanya ketika dijelaskan tentang apa itu akhlak mulia di antaranya menahan diri dari keburukan, tidak mengganggu orang lain, ya. Taib. Yang disebut oleh Nabi di antara sedekah dalam hadis yang sedang kita bahas adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selain zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyuruh kebaikan apa saja, itu merupakan kebaikan, kita dapat pahala. Ya, kita berbuat baik sama orang lain, kita juga dapat pahala, sedekah bagi kita. Ya, amar ma'ruf itu sedekah bagi kita. Kita berbuat baik sama orang lain, mengajak dia pada kebaikan, terutama kerabat kita, ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, ponakan-ponakan kita, ini orang terdekat yang hendaknya kita dahulukan dalam beramar ma'ruf kepada mereka. Ya, dengan niat yang tulus. Kemudian juga bernahi mungkar. Nahi mungkar tentu dengan aturan-aturannya. Tidak sembarang kita bernahi mungkar. Nanti insyaallah akan bahasanya khusus. Kalau tidak salah hadis ke-28 atau sekian kita akan bahas khusus tentang aturan bernahi mungkar. Tapi bernahi mungkar adalah ibadah yang mulia, tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi siapa yang bisa melakukannya, dia telah bersedekah. Ini kita bisa pahami merupakan sedekah. Yang jadi pertanyaan oleh para sahabat yang ini, menggauli istri kok bisa sedekah? Menggauli istri kok bisa sedekah? Maka Nabi menjawab dengan kias aksi, yaitu kias kebalikan. Nabi menjawab dengan kias kebalikan. Bukankah engkau sepakat dengan aku, seakan-akan Nabi berkata, bukan kalian sepakat? Kalau ada orang menyalurkan syahwatnya pada yang haram dapat dosa? Jawabannya iya. Nah kalau begitu, kalau dia salurkan pada kebaikan, dia dapat pahala. Salurkan pada kebaikan, dapat pahala. Ini kias merupakan dalil. Namanya kias al-kiasu al-aksi, kias kebalikan. Bukankah kalau dia menyalurkan syahwatnya pada zina dan haram, dapat dosa? Iya, kalau gitu kebalikannya. Kalau dia salurkan pada cara yang baik, dia dapat pahala. Nah, timbul pertanyaan, apakah harus ada niat? Khilaf ya, atau ya khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus disertai niat? Niat karena Allah? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seperti ini tidak perlu niat. Karena apalagi Rasulullah SAW berdalil dengan kias, orang sudah yang penting melakukan kebaikan dapat pahala. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda ya, saya bacakan hadisnya ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min muslimin yagrisu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, entah padi ke, entah jagung ke, entah apa ya, illa kana ma ukila minhu sadaqah. Semua yang dimakan dari tanamannya adalah sedekah.
Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Semua yang dicuri darinya adalah juga sedekah baginya. Yang dimakan darinya sedekah, yang dicuri darinya sedekah. Wa ma akala sab'u minhu, ada binatang buas makan jadi sedekah. Tanpa dia izinkan datang makan dari tanaman yang dia tanam sedekah. Ya. Wa ma akalatut thair fa huwa lahu sadaqah. Ada burung-burung datang makan sedekah. Jadi dalam hadis ini seakan-akan Nabi tidak bicara niat. Yang penting kamu tanam. Kalau diambil oleh orang, dimakan oleh burung, ada orang lewat, ada orang ngambil, semuanya jadi sedekah bagimu. Kamu niat atau enggak niat? Zahir hadis tersebut seakan-akan tidak perlu niat, apalagi ada yang dicuri. Kemudian kita mau masang, apakah kita tanam tanaman diniatkan untuk dicuri? Tentunya tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa ma usuriqa minhu fa huwa lahu sadaqah. Sedekah. Apa yang dicuri dari tanamannya, maka itu sedekah baginya. Seakan-akan amalan-amalan kebaikan ini tidak perlu niat. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in Nawawiyah, dia mengatakan bahwasanya seluruh amalan hadis-hadis yang seakan-akan tidak perlu niat tersebut, hadis-hadis yang mutlak, harus dibawa kepada hadis-hadis dalil-dalil yang muqayyad, yang menjelaskan bahwasanya amal soleh tidak ada pahalanya kecuali dengan niat. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung pada niatnya. Jadi untuk hadis ini misalnya seorang kalau tanam tanaman dia sudah niatkan, seandainya ada yang ambil, seandainya ada makan tumbuhan, dia niatkan sebagai sedekah karena Allah, maka dia dapat pahala. Meskipun dia tidak tahu ada berapa yang ngambil, berapa yang ini, dia dapat pahala. Di antaranya ketika seorang menggauli istrinya, dia harus pasang niat bahwasanya dia berniat baik. Di antaranya misalnya Ibnu Daqiqil Id menyebutkan apa sih niat yang bisa kita lakukan agar kita dapat pahala ketika menggauli istri. Banyak yang bisa kita niatkan. Pertama, kita niatkan misalnya untuk menjaga diri kita, kehormatan kita, sehingga kita tidak berzina, tidak melihat yang haram dengan menyalurkan syahwat kita kepada istri. Yang kedua, kita berniat untuk menyenangkan istri. Istri juga butuh penyaluran, maka kita menggaulinya agar dia juga bisa menjaga dirinya sebagaimana dia butuh. Kita butuh untuk menjaga diri, dia juga butuh untuk menjaga diri. Kita butuh penyaluran, juga butuh penyaluran, ya. Ini contoh, ya, bahwasanya kita dapat pahala dengan niat. Seperti yang ketiga, misalnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kita berniat bahwasanya untuk menunaikan hak tubuh. Kata Nabi SAW, wa li jasadika alaika haqqun. Jasadmu punya hak. Di antara hak jasad dia butuh penyaluran. Kita menjalankan perintah Nabi, kita menyalurkan syahwat kita karena hak kita, jasad kita punya hak, ya. Ini contoh, ya. Contoh bahwasanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan salah satu dari niat-niat tersebut kita sudah dapat pahala. Jadi tapi harus ada pasang niat. Apa sih dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya semua amalan yang kelihatannya adalah perbuatan-perbuatan duniawi harus diniatkan supaya dapat pahala? Jadi saya ulangi, perbuatan-perbuatan duniawi kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala, dalilnya banyak. Di antaranya perkataan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha fi fimra'atik ila fimra'atik." Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mencari wajah Allah dengan syarat tabtaghi bi wajhillah. Itu kau ikhlas kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini sering saya sampaikan. Seorang lelaki ketika menyuapkan makanan kepada istrinya, dia dalam kondisi lagi senang-senang, lagi mesra. Karena enggak mungkin ada seorang suami kemudian menyiapkan makanan kepada mulut istrinya kecuali mereka saling sayang, saling mencintai, lagi mesra-mesranya, ya. Dan biasanya itu terjadi ketika di awal-awal pernikahan. Kalau sudah 5 tahun, 6 tahun kayaknya sudah enggak terulang lagi, ya. Tapi kalau di awal pernikahan biasa saling menyuapi. Berarti benar-benar lagi duniawi, lagi mesra-mesranya, lagi sayang. Tapi dia pasang niat saja karena Allah dapat pahala. Syaratnya ada tabtaghi bi wajhillah. Dia harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, ya, fa huwa lahu shadaqah." Jika seorang berinfak untuk istrinya, dia belikan baju untuk anaknya, dia biarkan sekolah, dia keluarin duit buat anaknya, buat istrinya. Wa huwa yahtasibuha, dan dia niatkan karena Allah, harus ada syaratnya. Dia niatkan karena Allah. Maka bagi dia sedekah. Itu sedekah. Sedekah. Jadi harus ada niat. Kalau enggak ada niat, tidak dapat pahala. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah dalam surat An-Nisa, tidak ada kebaikan
dalam banyak bisik-bisik yang mereka lakukan, kecuali orang ilaman amara bi sadaqah, kecuali orang menyuruh kepada sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh kepada kebaikan, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukannya karena menghadap wajah Allah, fa sawfa nu'ti ajran 'azima, kami akan berikan dia pahala yang besar. Jadi yang perkara yang berikutnya ini di antara sedekah adalah berbuat baik kepada orang lain, sampai perkara-perkara duniawi, sampai menggauli istri itu juga sedekah, tapi harus pasang niat. Saya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pasang niat, pahalanya kita ragukan ya. Ini kira-kira macam-macam sedekah. Tentu segala kebaikan adalah sedekah, tapi ini yang disebutkan dalam hadis ya, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, menggauli istri. Taib, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelah Nabi kabarkan kepada orang miskin ini bahwasanya kalau kalian bertasbih, bertakbir, dapat pahala sedekah, tidak perlu dengan duit, maka mereka semangat, maka mereka bertasbih, bertakbir untuk menyanyi orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang kaya dengar hadis Nabi ini. Apa kata Abu Saleh? Fa raja'al fuqara'ul muhajirun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang kaya juga mereka bertasbih juga, mereka bertakbir juga, mereka juga berzikir. Maka akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Sungguhnya saudara-saudara kami, bayangkan mengungkapkan dengan kata-kata indah, saudara-saudara kami yang kaya-kaya tersebut ya. Tidak ada kata-kata nyinyir sama sekali, enggak ada. Saudara-saudara kami ikhwanuna ahlul amwal yang punya harta banyak itu dengar tentang apa yang kami lakukan. Kami semangat zikir, mereka juga ternyata mereka juga melakukan seperti yang kami lakukan. Ya. Fa fa'alu mislahu, mereka lakukan seperti apa yang kami lakukan. Terus bagaimana Rasulullah? Tetap saja kami salat, mereka salat, kami puasa, mereka puasa. Kami zikir, mereka juga zikir. Tetap saja mereka sedekah, kami enggak bisa bersedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya sudah, itu karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, mau gimana lagi? Seakan-akan Nabi berkata, ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya sudah, itu Allah beri karunia kepada mereka ya. Tidak semua orang kaya bisa demikian. Bagaimanapun ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tetap berusaha untuk berbuat kebaikan. Orang kaya meskipun mereka kaya, mereka bisa bersedekah. Mereka tidak bisa bersedekah setiap saat. Ada waktunya mereka bersedekah, ada waktunya mereka tidak bersedekah. Tapi kalau Anda berzikir, berbuat baik sama keluarga, tapi niatnya karena Allah, bisa setiap saat Anda lakukan. Bagaimanapun orang kaya, meskipun dia kaya mungkin banyak pikiran, mikirin proyeknya, mikirin pegawainya, mikirin THR-nya, mikirin pajaknya, banyak mau dipikirkan. Orang miskin mungkin pikirannya nggak sebanyak itu, sehingga ada waktu luang untuk konsen belajar, konsen untuk zikir, konsen untuk bertafakur, banyak. Jadi bagaimanapun pasti ada celah bagi orang-orang yang tidak punya duit untuk bisa banyak beramal soleh, untuk tetap bisa bersaing dengan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dalil bahwasanya di antara sisi pendalilan adalah dengan kias ya, karena secara umum pendalilan dengan Al-Qur'an dan sunnah ya, kemudian dengan ijma ya. Tidak kita lari kepada kias kecuali memang tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi kalau ada dalilnya tidak perlu kias ya. Ya. Ketika tidak ada dalil, maka kita boleh menggunakan kias, dan kias adalah salah satu sisi pendalilan. Ini ditolak oleh ahlul zahir dari Zahiriyah seperti Ibnu Hazm Daud Az-Zahiri, namun dibantah oleh para ulama. Kias adalah salah satu bentuk dalil, tapi tentu ini ada aturannya, ada syarat-syaratnya, tidak sembarang seorang melakukan kias ya. Kemudian tadi kita juga jelaskan bahwasanya seorang menahan diri dari berbuat keharaman, maka dia dapat pahala ya. Tidak berzina kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Dia menyalurkan syahwatnya kepada istri, niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Niat sangat penting. Betapa banyak perkara-perkara duniawi, kalau tidak karena Allah maka dapat pahala yang besar. Saya sering sampaikan pada para pekerja, Anda bekerja niatkan karena Allah. Anda bekerja dapat duit ya, dari atasan ke, dari owner ke, dari direktur ke, tapi jangan sekedar kita niatkan cari duit tersebut, tapi kita nyambung niat kita karena Allah. Saya bekerja dapat duit untuk nafkahi anak istri karena Allah yang memerintahkan. Saya bekerja dapat duit untuk beri hadiah kepada orang tua karena Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Jadi niat jangan terputus hanya karena duniawi.
tapi harus lanjut karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin punya rumah besar, misalnya saya ingin punya kolam renang untuk menyenangkan keluarga saya kalau datang, ponakan-ponakan bisa bermain daripada mereka sewa kolam renang di luar. Misalnya saya contohkan ya. Banyak hal yang bisa kita niatkan karena Allah, kita lanjutkan. Niat karena Allah tidak terputus pada perkara dunia tersebut hanya sekedar kemewahan, hanya sekedar pengakuan, hanya sekedar prestis dan yang lainnya, enggak. Tapi demikian saja para dokter, para guru yang bisa saya sampaikan, para pemirsa. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi hari Rabu ya, insyaallah dok ya. Rabu malam insyaallah, Rabu malam ba'da Isya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.